Nah, langsung aja ya. Iya, silakan. Untuk the point. Jadi untuk semua audisi yang itu diadakan di tiap daerah awalnya memang offline. Jadi salah satunya di UIN Saizu itu kan awalnya offline. Iya. Terus setelah itu dirubah menjadi online. Dalam artian online itu kayak gini. Jadi lebih ke hybrid sih. Jadi kru Indosiar itu dari Jakarta. Tapi mahasiswa UIN Saizu kayak gitu tuh ngumpul di kampus kayak gitu. Nah, ini juga terjadi di Malang. Jadi sebelumnya yang di Malang itu bertempat di pondoknya Sonik itu, menurut saya itu. Kemudian setelah tahu bahwa pihak Indosiar itu tidak ke Malang, jadinya cuma online, tapi pesertanya ngumpul kayak gitu tuh akhirnya ya dibuat hybrid itu, dan pondok Sony itu jadinya nggak bisa. Akhirnya untuk audisi yang di Malang itu diambil alih oleh MTD sendiri. Masya Jadi MTD Allah. sebagai penyelenggara kayak gitu. Nah, nantinya diambil 25. Nah, 25 itu ya nanti setor video kan gitu. Cuma kalau Ulfa nanti ya saya pastikan lolos di 25 itu nanti. Amin. Bisa saya masukkan kayak gitu. Amin. Ya gak usah amin, tanpa diaminkan ya sudah saya masukkan gitu loh kalau memang mau ikut, karena yang menyeleksi untuk masuk ke 25 kan saya sendiri. Oh iya, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak. Hanya saja yang sekarang menjadi pertanyaannya itu, saya nggak mau nggak mau kayak udah banyak keluar anggaran atau apa nanti malah misal gak bisa. Kalau memang mau ikut, jadi siapkan semua, baik dari mental, transport, dan waktu kayak gitu. Kalau emang mau ikut ke Malang ya nantinya bisa langsung audisi. Tapi kalau kemarin kan Ulfa ikut audisi tapi gak sampai diwawancara kan, cuma nyetor video. Nah kalau 28 nih ya Ulfa bisa langsung tatap-tatapan dengan kru Indosiar kayak gitu. Iya. Nah, yang saya ini karena karena Ulfa dari kemarin tuh saya lihat semangatnya luar biasa gitu. Halo? Ya, gitu. Cuma ya kembali lagi saya nggak mau, kan Ulfa kan memang semangatnya luar biasa. Cuma kadang tidak diimbangi, misal nantinya tidak berjalan sesuai harapan. Makanya kalau memang mau ngambil yang di Malang ini, silakan ke Malang. Kalau untuk penginapan nanti maksudnya ada murid saya lah, nanti bisa saya minta tolong agar bisa di asramanya kayak gitu. Paling kalau Ulfa nih tinggal mengorbankan waktu sama materi sama biaya kayak gitu. Nah ini ya gak harus dijawab sekarang kalau Mas bingung. Mungkin bisa dijawab besok kayak gitu, mungkin ngomong ke orang tuanya dulu kayak gitu. Ya gimana enaknya kayak gitu. Iya, siap. Baik, Ustaz. Kalau reng-rengan ya, kalau gambaran, karena saya sudah sering bolak-balik Jakarta naik kereta kayak gitu. Kalau kereta, kalau yang murah ya, yang paling murah itu 250 ada, cuma kursi tegak itu ada depannya itu. Kalau mau agak yang lebih nyaman dikit tapi tetap ekonomi paling ya 300. Kalau mau yang eksekutif yang 400 ya gitu loh. Bisa naik bus juga. Nah ini cuma gambaran dari saya karena sudah sering dari Senen ke Malang gitu. Itu perjalanan 16 jam. Jadi misalkan Ulfa itu misal jadi ke Malang kayak gitu tuh kan ini lombanya di hari audisinya di hari Selasa. Oh iya. 28.
Jadi Ulfa itu biasanya kalau nyampe Malang itu dini hari, kayak misalkan jam 2 dini hari. Jadi itu jam 2 dini hari Ulfa bisa nyampe Malang di tanggal 28, berarti berangkat di hari Senin. Nah ini kalau kereta, kalau bus kan menyesuaikan kayak gitu. Nah ini cuma buat gambaran, dan Ulfa nggak harus memberi jawaban sekarang. Besok lah kasih jawaban ke saya kalau memang mau diambil ya, jatah ini nanti saya kasih, kalau enggak ya nggak apa-apa, bisa coba di tahun depan ya gitu. Ya, baik Ustadz. Insya Allah saya komunikasikan dulu ke orang tua dan setelah itu saya kabari lagi Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Eh, tapi kalau ingat ya, kalau nggak sesuai harapan nggak usah down. insya Allah Sama lagi kalau ada yang bingung. untuk video berarti itu masuknya ke Ustadz dulu gitu, bukan langsung ke kru. Iya, ke saya dulu. Besok insya Allah udah disebar pamfletnya. Oh iya. Kalau Oh iya, ini juga gimana? kalau saya ingat. Jadi ini kan sebenarnya khusus orang Malang atau yang domisili Malang. Nah, Ya, itu gitu ya kan. gimana? Nah ini kita manipulasi. Oh gitu. Ya, maksudnya manipulasi gini. Ulfa kan berguru ke saya kayak gitu kan. Iya. Berguru ke saya, yang saya orang Malang kayak gitu. Jadi nanti misalkan ditanya misalkan ditanya kesibukannya apa, kuliah di Jakarta, loh kok ikut di Malang? Iya, karena saya sedang mengunjungi ustadz saya di Malang, terus ikut yang di Malang ternyata lolos. Tinggal seperti itu, bukan manipulasi sih, tapi ya dimasukkan sekiranya nyambung kayak gitu. Jadi intinya meskipun kuliahnya enggak di Malang, terus bukan orang Malang, alasan Ulfa ikut nanti di Malang itu nanti bisa dibilang bahwa iya, soalnya saya lagi mengunjungi guru saya di Malang dan kebetulan bareng sama pengiriman video, ternyata saya lolos. Bisa dengan bahasa seperti itu. Makanya kalau untuk meskipun Ulfa bukan orang Malang atau nggak kuliah di Malang kayak gitu, itu masih bisa lah kayak gitu. Kan lombanya ini yang di Malang ini kan sebenarnya untuk orang Malang dan mahasiswa Malang kayak gitu. Bukan mahasiswa tapi yang mandiri juga kayak gitu. Tapi kalau itu gampang bisa diatur kalau itu sih. Oke, siap Ustadz. Apalagi? Untuk materi kalau menurut Ustadz sendiri menitnya tetap sama gitu? Sama kayak kemarin, itu sama persis lah. Kalau untuk materinya nanti apakah perlu dirubah? Nggak perlu. Oh iya, berarti tinggal mental aja ya? Mental sama itu sih. Wawancara? Sama keunikan. Iya. Ulfa itu sebenarnya masih nggak ada, masih kurang. Oh, masih Gini kurang aja ya? deh. Karena dulu sempat pakai topi PNS itu ya. Jadi yang branding dari Ulfa itu yang perlu yang perlu di pihak Indosiar tahu kayak gitu tuh, bahwa Ulfa ketika ceramah itu harus menyesuaikan dengan atribut, dalam artian kemarin tentang kepemimpinan. Berarti nanti pakai PNS. Suatu saat misalkan kamu tentang pidato tentang keberagaman, ya berarti saya pakai baju adat kayak gitu. Jadi jawabnya kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya bisa dilakukan. Ya maksudnya kalau dulu kan sebenarnya nggak jelas juga ya, maksudnya Ulfa itu pakai topi PNS, tapi kalau dibuat keberlanjutan dia dibilang ke ke yang nanti mungkin wawancara gitu. Kalau saya ceramah biasanya ya menggunakan atribut kayak gitu. Kayak sekarang ini tentang kepemimpinan, tentang ini. Kalau tentang keberagaman saya pakai ini. Nah ini mungkin yang perlu dipersiapkan untuk menjadi ciri khas yang harus kita buat dari sekarang kayak gitu. Iya.
Nah kalau sebelumnya itu ya meskipun ada beberapa kayak alumni Al-Azhar kayak gitu, itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak nampak dari penampilan kayak gitu. Nah ini yang kayak menjadi evaluasi dari saya kayak gitu. Karena kebanyakan yang lolos itu ya pakai baju adat dan lain sebagainya kayak gitu itu. Iya, iya. Sudah? Baik Ustadz, sudah. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, silakan kabari saya besok terkait Insya Allah. kelanjutannya gimana. Insya Allah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.